Please give a warm applause to our opening performance, Bollywood dancers. Yay! Baik, sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk opening performance kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu dalam satu acara yang sangat spesial pada sore hingga malam hari nanti. Perkenalkan, saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas yang juga akan menjadi MC dan moderator Anda sekalian pada malam hari ini. Saya ingin membuka acara ini dengan sebuah quote dari mantan Presiden Soekarno yang pernah berkata bahwa bermimpilah setinggi langit. Karena ketika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya senang sekali hari ini Bapak Ibu sekalian kalau nengok ke kiri, nengok ke kanan, isinya semua bintang-bintang semua. Bapak Ibu ya, saya sangat bersyukur bisa berada di acara hari ini di tengah para bintang-bintang kita dari Multivision Plus dan juga dari para influencer Sukor Sekuritas dan juga UOB Kay Hian. Terima kasih karena sudah hadir pada sore hari hingga pada malam hari nanti. Tentunya kami ucapkan juga selamat datang kepada tuan rumah kita pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ram Jetmal Punjabi selaku Komisaris Utama dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Raki Ram Punjabi selaku Komisaris dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Saya ingin juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dias FM Hendro Priyono selaku Komisaris Independen dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Kepada Ibu Wora Anita Ragunat selaku Direktur Utama dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Bapak Amrit Ram Punjabi selaku Direktur dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Bapak Amit Ramesh Jetani selaku Direktur dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Selamat datang. Dan juga masih pada direksi dari PT Tripar Multivision Plus Tbk ada Bapak Vikas Chan Sharma selaku Direktur dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada para underwriter IPO dari PT Tripar Multivision Plus Tbk dengan kode emitennya adalah RAM, yaitu Bapak Ronald
selaku Direktur dari UOB Kaihian Sekuritas. Selamat datang untuk acara kita pada malam hari ini, dan juga Bapak Bernardus Wijaya selaku CEO dari Sukor Sekuritas. Selamat datang Pak Bernard. Ada Ibu Ahdiarini Siwiwardani selaku Investment Banking Director dari Sukor Sekuritas. Selamat datang Ibu. Selamat malam. Dan juga hari ini sebelum memulai acara, saya ingin mengingatkan dan juga menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa acara ini juga live streaming melalui YouTube MVP Entertainment ID, atau dengan hanya mengetik bit.ly RAM Goes Public. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian juga yang hadir pada malam hari ini menggunakan smartphone-nya untuk dapat story mungkin ya, atau posting Instagram feed, dan juga menggunakan hashtag RAM Goes Public supaya makin viral dan makin didengarkan oleh rekan-rekan kita di luar sana, baik yang investors dan juga publik yang kemudian menantikan ya IPO daripada RAM ini nantinya. Dan untuk itu, malam hari ini kita akan sama-sama menyimak Public Expose PT Tripar Multivision Plus Tbk yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode sahamnya adalah RAM Bapak Ibu ya. RAM-nya ini A-nya 2. Kenapa A-nya 2? Karena spesial ya Pak Ram ya, makanya A-nya 2. Dan kemudian dalam aksi korporasi ini tentunya PT Tripar Multivision Plus Tbk menunjuk UOB Kaihian Sekuritas dan Sukor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Dan tentunya saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sangat spesial. Kenapa? Biasanya Multivision Plus inilah yang menghadirkan bintang-bintang, yang melahirkan bintang-bintang. Tapi pada malam hari ini Multivision Plus yang akan menjadi ya, kalau boleh saya ulangi, akan menjadi bintang di pasar modal di Bursa Efek Indonesia di tahun 2023. Boleh saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Kita nantikan IPO-nya nanti ya Pak Ram dan jajaran direksi, tentunya kita doakan akan sukses selalu. Untuk itu selengkapnya mengenai perkembangan bisnis dan tujuan dari IPO RAM akan dijelaskan lebih detail pada saat pemaparan publik nantinya. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, supaya semakin menghangatkan acara pada malam hari ini, mari kita saksikan penayangan video profile dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Go! Aku akan selalu ada di momen-momen terpenting dalam hidup kamu. Yang kamu takutin itu apa? Punya pilihannya cuma satu. Kamu itu sebetulnya apa sih, Jen? Aku Jenny, pacar impian kamu.
Tepuk tangan yang meriah, itu dia tadi company profile dari PT Tripar Multivision Plus TBK. Saya paling suka opening scene yang pertama, ada Pak Ram di sana ya. Pak Ram kelihatan keren banget di sana, Pak. I wish I can be like you someday. Amin. Ya. Pak Ram. Kemudian saya juga ingin menginformasikan sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di ruangan ini, di meja Bapak Ibu masing-masing sudah ada QR Code yang sudah kami sediakan untuk kemudian dapat mendownload prospektus dari PT Tripar Multivision Plus TBK. Karena informasi terlengkap terkait dengan tanggal dan juga laporan keuangan dan juga strategi perusahaan seluruhnya ada pada prospektus yang ada pada link tersebut. Silakan di-scan dan juga silakan di-download dan sudah kami sediakan di meja Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu, sebelum kita memulai pemaparan publik kita pada malam hari ini, saya ingin langsung saja mengundang the man behind the gun. Ada Bapak Ram Jetmal Punjabi untuk memberikan kata sambutannya. Please give a warm applause to Pak Ram. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak berdiri sini untuk mengucapkan terima kasih pada individu, tapi apa yang saya katakan adalah dari lubuk hati saya. Terima kasih atas dukungan, kehadiran, dan doanya selama ini untuk kemajuan Multivision juga merupakan kemajuan bagi industri perfilman nasional dan pertelevisian Indonesia. Saya juga tidak berdiri di sini untuk jualan saham saya, karena itu sudah ada timnya sendiri. Saya di sini hanya ingin jelaskan kenapa saya putuskan untuk bergabung dengan masyarakat, agar masyarakat juga bisa menikmati keuntungan dari Multivision. Multivision juga bisa menikmati kemajuan di masa-masa akan datang dan juga memajukan industri perfilman nasional. Multivision Plus muncul 50 tahun yang lalu hanya dengan modal saya, yaitu gairah. Gairah artinya passion. Passion itu membuat saya untuk melaju dari Surabaya sendiri pada umur 13 tahun untuk ke Jakarta dan kerja di tempat serabutan, tapi hati saya mengatakan bahwa gairah saya adalah industri perfilman nasional. Tentang Multivision Plus, saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut karena sudah Anda lihat kinerja kita selama 50 tahun, di mana sudah selesaikan kurang lebih 250 film produksi Multivision dan 650 judul yang dikumpulkan dari produser-produser lain yang tidak punya keyakinan terhadap kemajuan industri akan datang. Mudah-mudahan bergabung dengan masyarakat memberikan satu nuansa baru bagi Multivision untuk lebih berkreatif, lebih memajukan industri ini dan menguntungkan masyarakat kita. Saya tidak perlu panjang lebar karena Multivision ditangani oleh tenaga kreatif yang bergabung di Multivision sudah cukup lama dan tentunya artis-artis saya yang bertebaran di kanan kiri dan sutradara-sutradara handal yang memajukan Multivision dan tentunya industri perfilman ini. Terima kasih sekali lagi Anda telah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan Multivision. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada underwriter saya yaitu Sukor Sekuritas dan UOB Kayang yang senantiasa bergabung
berhari-hari, berbulan-bulan untuk merampungkan langkah ke depan untuk bisa diterima di masyarakat. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan menonton produk-produk Multivision sambil memberikan doa untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ram Jetmal Punjabi. Saya undang untuk dapat bergabung bersama saya di kursi yang sudah kami sediakan di panggung. Dan untuk melanjutkan sambutan pada malam hari ini, kami juga tentunya ingin mengundang Ibu Raki Ram Punjabi selaku komisaris dari PT Tripar Multivision Plus Tbk untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Raki, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda pada acara yang selama ini kami tunggu-tunggu. Hari ini MVP akan menjadi bagian dari masyarakat melalui penawaran saham perdana MVP dengan ticker RAM. Semoga kerjasama MVP lebih maju di masa-masa akan datang dan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pembeli saham MVP. Terima kasih atas doanya selama ini dan ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Raki Ram Punjabi. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan kami ingin melanjutkan sambutan berikutnya dari Bapak Dias FM Hendro Priyono selaku Komisaris Independen dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Kepada Pak Dias, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Yang terhormat Pak Ram. Di sini ada tamu kehormatan Mas Anin. Selamat sore Mas Anin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk Pak Ram Punjabi yang telah menunjuk saya, mempercayakan saya untuk menjadi komisaris independen di perusahaan beliau. Saya rasa ini kepercayaan yang luar biasa Pak Ram yang harus saya jalani dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya rasa juga waktu beliau telepon saya beberapa bulan lalu dan mengajak saya menjadi komisaris independen, saya lalu dengan langsung saya katakan, siap Pak Ram, saya bantu. Karena saya tahu beliau ini bukan pengusaha baru 1-2 hari. Dari segi profesionalitas, profesionalismenya sudah kita ketahui lah. Beliau sudah mulai bergelut di bidang perfilman sejak 52-53 tahun yang lalu ya Pak Ram ya. Dan saya pun juga besar menonton film-filmnya Pak Ram Punjabi, film Warkop Dono Kasino Indro ya. Itu kita tonton semua lah, yang horor-horor juga. Jadi dengar parkit film, dengar Pak Ram Punjabi itu bukan sesuatu hal yang asing bagi saya gitu. Dan saya rasa bagi teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semua juga bukan sesuatu yang asing. Jadi dari segi profesionalitas pasti sangat tinggi dan dapat dihandalkan. Dan dari segi personal, Pak Ram Punjabi adalah sahabat dari keluarga saya. Beliau kawan dekat ayah saya. Dan putra beliau juga sahabat saya, Amrit. Jadi kita sudah seperti keluarga besar. Hanya beda nasib Pak. Saya nggak punya IPO perusahaan Pak. Ya. Tapi perlu ditekankan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, bahwasanya keberadaan saya di sini sebagai komisaris independen, ini juga untuk memastikan bahwasanya kepentingan publik, kepentingan masyarakat, pemegang saham publik juga
akan terakomodir dengan baik. Dengan itu saya berpegangan dengan yang namanya Peraturan OJK nomor 33 tahun 2014 dalam menerapkan good corporate governance. Saya akan berpegang teguh terhadap itu untuk memastikan mekanisme-mekanisme yang ada di perusahaan berjalan dengan baik dan kepentingan publik terakomodir. Dan saya yakin MVP di bawah Pak Ram pasti akan melesat dan kepentingan publik akan terakomodir dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dias FM Hendro Priyono selaku Komisaris Independen dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk dan saat ini kita akan masuk ke puncak acara Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyaksikan pemaparan publik dari PT Tripar Multivision Plus Tbk dengan kode emiten RAM pada sore hingga malam hari ini. Untuk itu kami ingin mengundang jajaran direksi dari PT Tripar Multivision Plus Tbk untuk dapat bergabung bersama kami di atas panggung. Kami undang Ibu Wora Anita Ragunat selaku Direktur Utama dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Amrit Ram Punjabi selaku Direktur dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Kami undang Bapak Amit Ramesh Jetani selaku Direktur dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Kami undang juga Bapak Vikas Chan Sharma selaku Direktur PT Tripar Multivision Plus Tbk. Kami juga mengundang Direktur dari UOB Kaihian Sekuritas, ada Bapak Ronald Lohanata untuk bergabung bersama kami di atas panggung. And last but not least, saya ingin mengundang CEO dari Sukor Sekuritas, Bapak Bernardus Wijaya untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah kami sediakan di atas panggung dan tentunya menarik apabila kita berdiskusi terkait dengan pemaparan publik apa yang kemudian akan dilakukan oleh PT Tripar Multivision Plus Tbk ke depannya, aksi korporasi apa dan kemudian proyeksinya seperti apa. Untuk itu saya ingin langsung saja mengundang jajaran direksi untuk memberikan paparan publik. Yang pertama saya ingin mengundang Ibu Wora Anita Ragunat untuk dapat memberikan paparan publik yang pertama. Kepada Ibu Wora, waktu dan tempat kami persilakan. A very good evening to all. Today is a very special day for Multivision Plus. We welcome you and thank you for joining us this evening. I would like to present the Board of Commissioners and Directors of Multivision Tbk. Bapa Ram Jetmal Punjabi, Komisaris Utama. Ibu Rakhi Ram Punjabi, Komisaris. Bapak Dias Hendro Priyono, Komisaris Independent. Bapak Amrit Ram Punjabi, Director. Bapak Amit Ramesh Jetani, Director. Bapak Vikas Chand Sharma, Director. Dan saya, Wora Anita Ragunat, Director Utama. Multivision Plus Tbk owns several subsidiaries, and I present them to you. PT
Multi Kreasi Media, PT Multi Intermedia, PT MVP Bangun Sarana, PT Platinum Cinema, Major Platinum Cineplex Lao Company Limited, PT Starfield MVP Santul, PT Montir Indonesia Jaya. Param Punjabi had a dream and passion that gave birth to Multivision Plus. We all share his vision and together make it our mission to accomplish our goals. Our vision is to be the largest integrated full spectrum entertainment company in Southeast Asia. Our mission is to innovate the highest level of creativity, providing the most entertaining, accessible, and affordable experiences to every individual, led by a passionate and entrepreneurial team. The core businesses of Multivision Plus Tbk in the field of entertainment are production of feature films, production of TV series, OTT web series, and OTT films. In the exhibition, the cinema chains, pay TV, and distribution of national and international films. Over the past few decades, many milestones have been crossed, which would not have been possible without our committed staff of around 255 employees. Over the years, we have produced more than 15,000 hours of content for television and more than 650 titles of feature films. Our cinema chain, the Platinum Cineplex, operate in 10 locations in Indonesia. At the threshold of a new chapter in the history of Multivision Plus Tbk, we stand tall and committed to cross many more milestones, and we seek your kind support. Thank you once again. Have a nice evening. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Wora Anita Ragunas selaku Direktur Utama dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Saya ingin mengundang Bapak Amrit Ram Punjabi untuk kemudian dapat memberikan paparannya kepada publik. Kepada Pak Amrit, waktu dan tempat kami persilakan. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Amrit Punjabi. It's a pleasure of mine to be standing in front of all of you today. Throughout the years, MVP has come out and released a variety of content for the Indonesian cinema, television, and OTT series. And today I'm here just to jog your memories or update you a little bit on a few of the productions that we have done. So maybe I'll highlight, so these are some of the movies that we have done over the past few years, but I'll a little bit highlight about a notable project that is the Sukarno movie that we made about our first president, which won notable awards and reached box office numbers in the cinema. We have also made a trilogy of the Kuntilanak movies and added in a few prequels about it. We have about 8 titles related to the Kuntilanak universe right now, with 2 more coming very soon. And over the last few years, we've attracted millions of cinema goers with the whole IP of Kuntilanak itself. Next, I will talk to you a little bit about our web series and our OTT platforms. First of all, I would maybe talk about our series called Cyanida, which was definitely our game changer and made waves throughout the industry. It was certainly a very unique and interesting title. And it also gave birth to new stars in the industry, such as Agni Haq and Jihan Elmira. One title I think
everyone over here definitely knows is the Tersanjung series. It is our longest running series and most popular series. And then from there, we have definitely gone and improved it again. We've made a new movie and also a new series that is on our OTT platforms as well. Maybe another good mention would be Somi Somi Masakini series, which has been the talk about the industry for the last year or so, and we're actually planning our second season very soon. And yes, as you can see here, these are some of our very legendary sinetron over the years. Tuyul and Bayul, Tersanjung, Duaku Harapanku, Gara-Gara, Bella Vista. Maybe just to re-jog your mind, Gara-Gara was the first sinetron in Indonesia. This was also our first sinetron. It was during the year 1992. How long have we gone since then? Duaku Harapanku was our first Ramadan special and also first Indonesian Ramadan special in Indonesia, yeah? And maybe just to re-jog your mind a little bit more, here are some of our sinetron that we have in the last few years in Antv, which became the #1 series during that time. Karma, Roy Kiyoshi, Kecil-Kecil Jadi Manten, Nadine, and Cinta Sebening Embun. So these are a few of the stuff we have been going on from the movies, sinetrons, and our OTT. And definitely in the future, there's definitely way more to come. And that's it for me. Thank you so much. Terima kasih kepada Bapak Amrit Ram Punjabi. Untuk melanjutkan pemaparan, kami ingin mengundang Bapak Amit Rames Jertani untuk dapat memberikan paparannya kepada publik. Kepada Pak Amit, waktu dan tempat kami persilakan. Thanks, Daniel. Next, I'll be taking you through some of our other business lines, which will show you why we are the most integrated entertainment company in Indonesia. MVP is also in the cinema business. Our brand, Platinum Cineplex, and our slogan is fun for everyone. We're making cinemas accessible in the second and the third tier cities where there is a huge demand, consumption power is strong, and the business model is solid. We currently have 10 locations with 32 screens spread across Java, Sumatra, and Sulawesi, and expect to add an additional 20 locations over the next few years. We also have cinemas in Laos, together with our partner in Thailand, Major Cineplex, where we currently are market leaders in that country. Moving on to the film distribution, that's where we distribute Hollywood, Bollywood, and Asian movies across Southeast Asia. We're the largest distributor for Indonesian films overseas, and we are also distributing Indonesian films from very well-known production houses here in Indonesia. We're the only Indonesian company that has a direct working relationship with cinemas in Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, and Philippines. All right, that's all for our business lines. Now to the awards section. MVP has received lots of awards and recognition over time, as you heard from my colleagues. So I'm just gonna highlight a few highlights over here. 98, our series Tersanjung received the Best Sinetron Award at the Indonesian Film Festival. In 2003 at the Panasonic Awards for Bidadari. In 2011, our film Sang Pancara won 7 awards at the Bandung Film Festival, and in 2014 again with the hit film Sukarno. 2022 was a big year for our web series, with many recognitions, but one in particular, Suami Suami Masakini, which received overseas appreciation and nominated as the Best Asian Comedy Series by Content Asia Awards. Now, the interesting part, it's the strategy. So, what's our competitive advantage? Let's start with the first. Being pioneers and trendsetters. From the first ones to produce for television, to opening up the first multiplex in this country, to producing next-level content, such as Kuntilanak, Sukarno, and Cianida, pioneering and setting trends is core in our DNA.
Film library, we have the largest in Indonesia, and we continue to monetize that every year. The experience goes without saying, over 50 years with Mr. Ram at the helm, together with the management that has over decades. Now, together we have built relationships and partnerships with stakeholders locally as well as internationally. And finally, being vertically integrated, the synergies that our business units form gives us valuable real-time data that keeps us ahead of the game. Now, lastly, we'll talk about the strategy going forward. Through research and analysis, we'll foresee what content trends are going to produce, what are the content trends going on right now, so that we can produce relevant content. We'll continue to acquire and develop new IPs, as well as continue reviving some of our old IPs, as you've seen over here. Collaboration, not only with top artists, but also with directors and other studios, and upcoming talents, and also brands. Innovative marketing is a must. We're now in a new generation of TikTok viralness and Insta stories. We will continue to grow our relationships with KOLs, influencers, and media to ensure our films get the maximum exposure. Expand on the acquisition of local and foreign movies to distribute here in Indonesia, but as well as overseas. And last but not least, expand our cinemas in second and third tier cities where there is a huge demand for that. Thank you so much. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Bapak Hamid Ramesh Jirtani. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Vikas Chan Sharma untuk dapat memberikan paparannya kepada publik. Kepada Pak Vikas, waktu dan tempat kami persilakan. Good evening, everyone. It's a pleasure to stand in front of you and speak about our company, PT Tripar Multivision Plus Tbk. In the coming few slides, I will present what as a company we feel about Indonesia for growth of entertainment industry. With over 275 million population, Indonesia is the fourth most populous country in the world and third in the Asia. In 2020, there were 85 million economically secured people in Indonesia, and that number will grow to double by 2030. Indonesia will among the top 15 countries with the largest GDP worldwide by 2030. Per capita GDP is projected to reach $6,618 by 2027 as compared to $4,361 in 2021. As a company, we feel the country is ready to take the next leap in a strong economic growth story, and the entertainment business will participate strongly in the growth story of the country. OTT provides flexibility to the viewers, and flexibility is proving a key factor in winning Indonesian viewers. Indonesia had 205 million internet connections in 2022, approximately 74% of the total population. So the infrastructure for OTT is ready. Indonesia is Southeast Asia's largest streaming market with 19 million total subscribers, which is only 9% of the total population and 7% of the total, which is only 9% of the total internet users and 7% of the total population. Elite Market Research has forecasted Indonesian OTT market to reach $4.5 billion with a CAGR of 39.2% between 2022 to 2027. Indonesia is witnessing a growth of around 1 million plus subscribers every quarter. Still, the Indonesian's total subscription is less than 7% of total population. So the Indonesia has a big room for growth of OTT market.
In 2020, Indonesia had only 500 cinema locations with 2,145 cinema screens and mostly located in metro and tier 1 cities. As per the data of the Creative Economy Agency, Indonesia is having less than one screen per 100,000 people. This number remains lower than other Asian countries. Malaysia and China have reached 2.4 and 1.8 screens respectively per 100,000 people. Cinema chain industry is a capital-intensive industry and also required managerial capabilities, which restricts the entity of excessive competition. The limited number of companies engaged in the cinema industry provides an opportunity for company to consistently expand its business. With a marginal screen to population ratio, the potential for additional screens remains very large. The whole world was down with COVID in 2020 and 2021, and entertainment industry was one of the highly impacted industry. But industry witnessed a strong comeback in 2022 once the COVID restrictions were relaxed in Indonesia. Number of viewers has increased from 15 million in 2014 to 53 million in 2022, which is the highest number in 1 year in the history of Indonesian movies. Total ticket sale from local movies has increased to rupiah 2.18 trillion in 2022 as compared to rupiah 524 billion in 2014, increasing at an 10-year CAGR of approx 19%. In 2014, only 2 movies crossed the mark of 1 million admits, whereas in 2014, only 2 movies crossed the mark of 1 million admits as compared to 13 movies in 2022. The market of Indonesian movies are expanding and it's getting good response in other Southeast Asian countries like Malaysia, Singapore, Vietnam, Cambodia, and Philippines. The company believes the movie industry will witness the new heights in coming years. Now we will present the past financial performance of the company. As we mentioned earlier, due to COVID, entertainment industry was highly impacted. And as a company, we also witnessed the reduction in the top line as well as the bottom line. But as soon as the management realized that the impact of COVID would be a long term, management changed the strategy to reduce the impact of the COVID. Due to this, despite of the COVID, we closed 2020 with a positive EBITDA. And we crossed the numbers of 2019 for EBITDA and net profit in 2021 and improved the numbers further in 2022. The company is maintaining a healthy financial position and projecting to strengthen it further. Thank you very much. Terima kasih kepada Bapak Vikas Chan Sharma atas pemaparan publiknya dan saya ingin mengundang Bapak Bernardus Wijaya selaku CEO dari Sukor Sekuritas untuk dapat melanjutkan presentasi pemaparan publik. Kepada Pak Bernard, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai timetable dari IPO PT Tripar Multivision Plus Tbk atau RAM. Oke, next. Yang pertama, next. Kita akan indikasikan beberapa jadwal penting yang perlu dicatat oleh para investor kaitannya mengenai penawaran umum saham ini. Yang pertama adalah kaitan mengenai masa penawaran awal dari saham RAM, yakni di tanggal 11 sampai 18 April 2023. Selanjutnya yang kedua, perkiraan tanggal efektif. Kami perkirakan di tanggal 28 April 2023. Selanjutnya yang ketiga, perkiraan masa penawaran umum perdana saham di tanggal 3 sampai 5 Mei 2023. Perkiraan tanggal penjatahan akan ada di tanggal 5 Mei 2023 dan diperkirakan
Saham akan didistribusikan secara elektronik pada tanggal 8 Mei 2023. Sehingga indikasi perkiraan tanggal pencatatan saham RAM pada PT Bursa Efek Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023. Selanjutnya dari UOB Kayhan Sekuritas akan menjelaskan mengenai struktur IPO dan juga kaitannya mengenai penunjang lainnya. Terima kasih Pak Bernardus Wijaya. Kami undang langsung saja Bapak Ronald Lohanata selaku Direktur dari UOB Kayhan. Kepada Pak Ronald kami persilakan. Thank you. Ya, saya akan menjelaskan mengenai struktur IPO. Perusahaan adalah PT Tripar Multivision Plus. Akan dicatat di Indonesia Stock Exchange. Jumlah saham yang akan dicatat sebesar 6.194.200.000 saham. Struktur penawaran adalah sebesar 929 juta saham atau sama dengan 15% dari total saham yang akan dicatat. Nilai lembar per saham adalah Rp60 per saham. Harga penawaran adalah sebesar Rp224 sampai Rp250. Use of proceeds sebesar 82% untuk modal kerja dan 8% untuk penyuntikan modal kepada usaha bioskop. Dividend policy up to 40% of the company's net income. Selanjutnya, penjamin emisi efek adalah PT UOB Kayhan Sekuritas Indonesia dan PT Sukor Sekuritas. Akuntan publik adalah BDO International atau Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Konsultan hukum Transaction Counsel kita adalah William Hendrik dan Siregar Joyonegoro Law Group. Notary adalah Dr. Sugi Haryati dan BAE adalah PT Datindo Entricom. Mungkin sekian saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Ronald Lohanata selaku Direktur dari UOB Kayhan Sekuritas. Dan itu dia tadi keseluruhan untuk public expose atau penawaran umum perdana saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dengan kode emitennya RAM. Bapak Ibu sekalian, kita akan kemudian beranjak ke sesi tanya jawab. Pada sore hingga malam hari ini menjelang berbuka puasa kita akan ada 2 sesi tanya jawab. Yang pertama adalah untuk investors dan juga influencers. Dan di sesi kedua nantinya akan ada sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami persilakan untuk sesi yang pertama terlebih dahulu. Bagi para investors dan influencers kami berikan waktu untuk kemudian apabila ingin bertanya sisa angkat tangan aja Bapak Ibu, maka nanti pertanyaannya akan langsung dijawab oleh direksi yang sudah hadir di sini ataupun dari underwriter yang juga sudah standby di sini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu pertanyaan mungkin saya izinkan rekan-rekan panitia untuk menyediakan mic untuk dipersiapkan. Baik, ada satu pertanyaan dari belakang kiri saya. Mungkin bisa dibantu oleh rekan panitia. Belakang kiri saya ada yang angkat tangan dari investors atau influencers. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Saya Surya Dharma dari Sama Sekuritas. Pertanyaan ini mungkin saya sampaikan ke Param langsung Pak. Param ini kan legendaris ya, sangat orang banyak kenal. Saya juga besar dengan film-film Warkop tuh Pak, dari Parkit Pak ya. Nah, yang saya mau tanyakan sebetulnya Pak, MVP ini kan sudah banyak sekali ya, produksinya yang populer Pak ya, yang legendaris gitu. Tapi yang saya mau tanyakan adalah strategi dari MVP ini ke depannya seperti apa Pak?
Karena kan ada di situ ada bikin bioskop juga Pak ya, ada OTT juga gitu Pak. Jadi saya mau tahu aja strateginya ke depan tuh seperti apa, jadi revenue-nya itu dapatnya dari mana Pak. Kemudian apakah ada capex Pak yang berhubungan dengan strategi Bapak itu tadi? Karena kalau dilihat kan IPO ini kan kebanyakan buat working capital Pak ya, ketimbang capex itu Pak. Terima kasih. Baik, kami langsung saja persilakan kepada jajaran direksi, langsung dijawab oleh Pak Ram. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bapak, saya nggak begitu dengar nama Bapak. Mungkin bisa dibantu Pak penanyanya Pak siapa? Dari Samuel Sekuritas. Surya Dharma Pak. Surya Dharma. Pak Surya Dharma, pertanyaan yang sangat challenging dan tentunya strategi yang dipakai oleh Multivision ke depan adalah seperti Anda lihat dalam pemaparan industri perbioskopan dari tahun sebelumnya 500 bioskop tambah sekarang menjadi 2.200. Tentunya produksi film yang kita lihat di waktu Multivision jadi pionir, kualitasnya tidak sehebat sekarang ini. Pemasarannya juga sangat terbatas, namun sekarang merambah ke banyak negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Kambodia, Laos, dan juga beberapa negara di Eropa dan Amerika juga sudah mulai memutarkan film Indonesia. Film Indonesia punya masa depan yang cerah dan Multivision dengan bergabung dengan masyarakat punya beberapa strategi, punya beberapa planning, punya beberapa target yang tentunya awalnya adalah Multivision ingin menjadi aset bangsa sehingga Multivision bisa dikenal tidak hanya sampai tahun-tahun ke depan, tapi menjadi aset seperti yang kita kenal Warner Bros. Di Amerika yang sudah berkarya lebih dari 100 tahun dan juga perusahaan seperti Disney yang sampai sekarang juga ditinggalkan oleh promoternya, tapi perusahaannya masih berkibar. Itulah harapan saya bahwa Multivision akan berkibar di generasi akan datang dengan strategi yang akan memajukan tidak hanya Multivision tapi industri secara keseluruhan. Tentunya saya nggak bisa jelaskan angka dari kemajuan dan strategi dari itu karena itu menjadi rahasia perusahaan. Tapi industri ini menjamin bahwa siapapun yang berada dalam industri ini akan menikmati banyak hal positifnya. Awalnya adalah pencatatan di bursa saham, mudah-mudahan investor akan menikmati keuntungannya, industri menikmati keuntungannya dan khususnya Multivision Plus. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Ram. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab langsung pada influencers yang sudah hadir di sini. Saya bisa lihat di sebelah kanan saya ada influencers kita mungkin yang langsung mau bertanya, disebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Ken dari GetRich. Kami financial educator dan komunitas juga, komunitas yang bahas tentang keuangan. Saya mau bertanya, kalau kepada siapanya mungkin nanti boleh dipilih aja. Jadi saya pengen tahu, sebelumnya kalau Multivision Plus ini kan saya jujur begitu lihat tersanjung tadi, wah itu film zaman saya kecil gitu. Dan saya senang nonton. Nah saya penasaran aja dari MVP ini, Multivision Plus, di era sekarang ini boleh tahu nggak? Challenge-nya tuh apa sih? Karena kan di zaman sekarang industri film dari luar negeri yang masuk kan luar biasa ya. Ada Netflix,
dan lain-lain gitu ya. Dan keseharian kita yang tadinya nonton TV biasa terus mulai jadi geser ke sana gitu. Nah, selain daripada itu challenge-nya ini apa aja yang dihadapin dan cara untuk mengatasi challenge ini supaya bisa menang di persaingan industri film yang ada sekarang. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari komunitas Get Rich ya tadi ya. Izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan Anda bahwa di bidang ini gampang sekali cara masaknya, tapi yang sulit sekali adalah apa yang perlu dimasak karena selera penonton kita berubah-berubah dari waktu ke waktu. Kita harus tanggap, kita harus melihat di sekitar kita apa yang sedang terjadi kemajuan bukan hanya dalam negeri tapi di negara-negara tetangga seperti produser raksasa India, China, Hong Kong dan Amerika. Itu yang membuat kita jadi waspada terus terhadap perubahan selera dan pengalaman saya 53 tahun mengajarkan saya bahwa tidak ada profesor dalam bidang ini. Setiap hari adalah hari yang untuk kita belajar lagi untuk memberikan satu produk yang bisa menghibur masyarakat kita. Itulah strategi yang kita pakai dan itu adalah challenge, big challenge. It is easy to cook but we sometimes don't know what to cook. Karena itu selera masyarakat harus diwaspadai, harus ditanggapi dan tentunya masukan-masukan dari rekan-rekan media sangat penting bagi kemajuan sebuah perusahaan termasuk Multivision. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ram dan pertanyaan ketiga kami akan berikan kesempatan untuk rekan dari media. Satu aja dulu rekan dari media apabila ada yang hadir. Apabila ingin bertanya, apabila belum ada pertanyaan, baik di belakang meja bagian belakang mungkin ada yang ingin bertanya dari media. Mohon diinformasikan dari media mana dan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Ya, selamat sore, saya Ratih dari SCTV Indosiar. Mungkin pertanyaannya bisa ke siapa aja. Mungkin lebih kayak gini sih, PT Tripar Multivision setelah nantinya akan go publik, prospek industri hiburan ke depan bagaimana? Terima kasih. Baik, dari SCTV Indosiar. Pertanyaannya, terima kasih. Akan dijawab langsung oleh Pak Ram. Saya terpaksa ambil jawaban ini karena untuk memikirkan sesuatu adalah kerjaan saya dan rekan saya adalah setiap hari di lapangan membuat produk-produk yang jadi pemikiran saya, bagaimana memberikan produk yang menghibur pada masyarakat. Jadi pertanyaan Anda, saya harap Anda tidak keberatan kalau saya jawab. Saya memantau bahwa prospek industri entertainment ke depan sangat-sangat meyakinkan and very promising, apalagi industri perbioskopan. Tiket yang dijual di bioskop dibanding di seluruh dunia, dibanding dengan negara kecil seperti Laos dan Kambodia, Indonesia lebih murah. Belakangan ini jumlah penonton untuk setiap film naik karena selama 3 tahun masyarakat bosan duduk di rumah menghadapi 4 tembok gara-gara kita semua dibuat menderita karena COVID. Itu bukan hanya terjadi pada Anda tapi pada kita semua. Jadi saya jamin industri entertainment ke depan khususnya industri perbioskopan memiliki masa depan yang cerah. Begitu juga untuk TV-TV yang ada di negeri kita dan sekarang ditambah dengan platform-platform OTT yang juga menjanjikan entertainment yang sangat menarik. Mudah-mudahan
perkiraan saya tidak meleset, karena ini merupakan masa depan kita semua yang ada di ruangan ini dan pelaku-pelaku industri perfilman nasional. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Ram, dan kami ingin memberikan kesempatan mungkin untuk rekan-rekan investors dan influencers kita di bagian depan sini. Di bagian depan sini bisa dibantu oleh rekan panitia untuk memberikan pertanyaannya. I have a few question Pak, sabar ya. Oke, pertanyaan pertama, banyak dari produk kalian dijual ke NTV. Question saya, sejak perpindahan dari analog ke digital, kan TV volume iklannya turun. Apakah itu efek ke kalian punya harga? Itu satu. Terus nomor dua, kalau disuruh pilih Pak, antara uang yang itu dibuat bikin sinetron atau dibuat capex bioskop, mana yang lebih profitable? Which one have a higher ROE? Antara bikin sinetron atau bikin bioskop. Soalnya 21 juga IPO kan Pak. Jadi we have a comparison. Oh, saya Kartika dari Jarvis Pak. Terima kasih. Kartika dari Jarvis untuk Pak Ram. Oh, Pak Amit yang akan menjawab. Kami persilakan kepada Pak Amit. Okay, hi. Sorry, what's your name again? Kartika. Sorry, what's your name? Kartika. Kartika. Yeah. Thank you for the question, Kartika. The question about which one, the ROI, let's talk about that one first. ROI on cinema versus TV. TV, you work with margins, right? So it's about volume business. In the cinema, it's about making sure that you produce a hit. So your ROI could be really very high in that sense, right? If you hit a hit. So the ROI on that is bigger than it is on television, but it is at the same time the volume game, the long-term game that you're playing on TV that's going to generate the revenues for you. I think you need to have both to be on the long race. That was your second question. The first question, do you have a microphone? Maybe somebody give her a microphone. I think it's a misunderstood. What I mean is your money. Money. Invest in the movies. Yeah. Or you better open up more cinema, more theaters. Okay, theaters or movies? Theaters or movies. So if you have more cinemas, you have more money for the movies, right? Between them, which one have a higher ROE? The ROI for cinemas it's much longer than a film, that's for sure. But then you have the risk as well for a film that does not work well, right? You do have other ways to monetize it, but there's a point where maybe you don't make that much money from theatrical. But when you're talking about a cinema, that's a cash flow business. That's a daily income that's coming in. You just better know that you're opening up in the right city, that's why we do a lot of due diligence before we go into that city. And frankly, Indonesia is very green. There's a lot of second and third tier cities that yet don't even have a cinema. So if you get a great place or a good location, put it that way, you're getting consistent business every day, longer ROI, but less risky. Is there any minimum how many screen you open on every time you open a cinema in a city? It depends. It depends a lot in terms of the total business model, right? In terms of what is it costing you to set up in that city. Yeah, building in Kalimantan or building in Jawa or Sumatra is different. The pricing in each province, the moving of material, the landlords, the pricing that you're paying for, the fees that you're paying, right? The lease prices are different, right? And the spending power. You have to see that which province has a good spending power or a growing middle class. So these things all depend. That's why the selection of the cities is very, very key. There are many cities. You can go open up in 100,000 population, but you won't be getting that strong average ticket price that you're looking for. So the key here is in identifying locations and being very creative on how to get that location or get into that city. Is there any minimum GDP per city that you decide like, okay, this city can open one cinema? Is there any threshold? What is the number of that threshold when you decide I can open in, let's say, Kalimantan somewhere, Oh yeah, well, the first thing you go and check out the city, right? You got to go and feel the city to understand for yourself. The second, you got to check out the GDP of that area. You got to check out the amount of schools. You got to see the amount of the population to begin with. You have to see what else is there. That city might be 500,000 people, but are they ready to spend? Do they have a spending power? Sometimes you need to wait for that engine to kick in, which would mean that you need other kind of establishments to open first.
some F&Bs, you need a KFC, you need a couple of things to come in for you to see that there is actually appetite for people to be having that disposable income. That's when you can tell, okay, there is disposable income here, they're gonna be wanting to come week after week to watch a movie. Ya, ada ini nggak minimum? I love this cinema questions. I know. love this. This is okay. Ada minimum purchasing power capability nggak before you decide to open? And also, do you always open in mall? Does that mean that your growth in the cinema is depending on how fast the mall expanding also outside the Indonesia? All I can tell you, in a few months, you'll find out what we could be doing that's outside of malls. Baik. Apabila masih ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan nanti setelah sesi buka puasa bersama karena kita sudah bersama-sama mendengar beduk berbuka sudah terdengar ya dari luar ruangan. Jadi apabila Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, kami persilakan untuk dapat berbuka, bisa diminum airnya terlebih dahulu. Namun untuk jajaran direksi dan juga jajaran underwriter dari UOB dan juga Sukor Sekuritas, kami ingin mengundang untuk dapat berkumpul di tengah panggung untuk dapat sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami juga ingin mengundang Ibu Raki dan juga Bapak Dias untuk dapat bergabung bersama kami di tengah panggung untuk sesi foto bersama. Namun Bapak Ibu sekalian jangan pulang dulu Bapak Ibu karena acara masih akan berjalan, nanti akan ada sesi doorstop ya bersama media, dan apabila masih ingin foto bersama, masih ingin kemudian networking gitu ya bareng rekan-rekan lainnya, masih tetap bisa berada di area ballroom Hotel Westin Jakarta karena acara akan berakhir nanti pukul 8 malam ini begitu ya. Jadi apabila masih ingin meluangkan waktu untuk networking dan juga mingle begitu bersama rekan-rekan yang sudah hadir di sini, kami persilahkan ya Bapak Ibu sekalian. Namun untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin berbuka puasa, kami juga persilakan untuk dapat mengambil makanan di buffet di luar ruangan yang sudah kami sediakan. Makannya dapat di dalam ruangan ini, Bapak Ibu. Dan untuk rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini, apabila ingin mengambil gambar, mohon dapat bergabung bersama rekan-rekan media yang sudah berkumpul di depan ruangan, tepat di depan stage kita pada malam hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan media kami akan invite nanti untuk doorstop bareng ya. Doorstop bareng pukul 18:20 waktu Indonesia Barat di panggung ini Bapak Ibu. Bersama langsung dengan jajaran direksi dari PT Tripar, Multivision Plus Tbk, dan juga doorstop bersama UOB Kaihian Sekuritas dan juga Sukor Sekuritas. Saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir dalam rangkaian acara Public Expose PT Tripar Multivision Plus Tbk. Tentu kita harap nanti IPO akan berjalan lancar hingga nantinya di bulan Mei dapat melantai di Bursa Efek Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian di acara selanjutnya dari PT Tripar Multivision Plus Tbk. Selamat malam dan selamat berbuka puasa. Malam Bapak dan Ibu, saya Dais dari Stockwatch. Pertanyaan saya terkait dengan target fundraising dari IPO ini, kemudian mengenai rencana penggunaan dananya Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali. Tadi kalau nggak salah 80% untuk working capital untuk pembuatan film ya. Untuk produksi, kira-kira kalau misalnya untuk produksi berapa sih Pak target produksi yang akan dikerjakan, baik itu film untuk bioskop maupun untuk sinetron. Kemudian juga tadi ada rencana untuk pembuatan bioskop atau teater. Nah itu berapa besar sih Pak dana yang dialokasikan dan berapa jumlah teater yang mau dibuka di mana aja dan rencananya kapan? Terima kasih. Saya kira ini akan dijawab oleh bagian planning dan keuangan Pak Wikas, Amrit dan Amit. Out of 100% IPO proceeding, 18% we are going to use for the cinema expansion. And English oke Pak? Atau saya terjemahkan? Permisi Mas. Kalau bahasa Inggris oke? It's okay ya, good.
So 18% we are going to use for cinema expansion and 82% we are going to use for the content production. We are planning to open 20 more locations in the coming few years. This year we are planning 4 or 5 more locations. We are going to produce the film, we are going to produce the OTT, and also we are going to produce the Cinetron. We are targeting to produce around 9 to 10 movies per year, maybe 8 or 9 or 10. Cinetron also our target is this year around 9 Cinetron, and OTT we are planning to do 180 hours. Jadi rencana untuk dari sekarang ke tahun depan itu dalam 1 tahun kurang lebih 10 judul dan 9 judul untuk OTT, 8 sampai 10 episode, dan juga untuk, is it for pay channel? Oh ya, kita akan produksi 180 jam sinetron. Itu adalah rencana yang sedang dalam persiapan dan mudah-mudahan akan berjalan sesuai planning dan rencana. Good afternoon. Izin tanya Pak, untuk target pendapatan dan laba dari Multivision sendiri di akhir tahun 2023 kira-kira berapa ya? Kan tadi udah disebutkan beberapa strateginya dan juga tadi udah disebutkan berapa jam sinetron yang akan diproduksi untuk tahun ini. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Because they want to know what is the EBITDA for 2023. Actually, we are targeting, I cannot tell you the EBITDA right now, but I can give you the hint that we are targeting to grow our top line and bottom line by 22 to 25% as compared to 2022. Jadi dibanding tahun 22 akan ada peningkatan 25 sampai 30% untuk tahun 23. Angkanya belum bisa kami sebutkan karena itu akan berubah dari waktu ke waktu, tapi jumlah presentasinya sudah kami perkirakan dan itu akan terjadi. Kira-kira nanti segmen produk dari Multivision mana saja yang akan menjadi penopang pertumbuhan pendapatan dan laba tersebut? Sudah pasti dari bioskop tentunya kita mempunyai banyak harapan di sana karena kita ngelihat perkembangan penonton kita juga menaik ya, apalagi tahun lalu penonton kita terbaik dan terbanyak selama sejarah perfilman Indonesia. Jadi kita berharap tahun 2023-2024 ini akan lebih banyak lagi film-film yang ditonton oleh masyarakat Indonesia dan dari sana tentunya lebih banyak film Multivision karena bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan kebiasaan kita mungkin rilis between 2 sampai 3 film. Tapi yang pasti tahun ini dan tahun depan rencana kita adalah between 8 sampai 10 film. Jadi bahkan growth dari jumlah yang diproduksi juga jauh lebih banyak. Kita berharapkan kontribusinya terhadap overall sales kita akan lumayan tinggi. Karena tentunya kita berharap film-film kita akan menjadi film box office. Multivision yang akan dikeluarkan itu ada berapa judul film dan itu genrenya apa dan target jumlah penontonnya berapa banyak yang diharapkan? Jadi yang udah tayang baru satu. Lebaran ini akan tayang film kedua. Yang pertama Mangkujiwo kedua, ya. Jumlah penonton hampir 600.000. Ya, sekarang masih film ketiga terbanyak tahun ini. Setelah ini akan ada film Jin dan Jun pada tahun Lebaran, bulan Lebaran nanti, bulan depan. Ya. Setelah itu kita ada rencana lagi akan merilis sekitar
at least 5. Ya kalau nggak 5, 6 Pak. Kepastiannya belum tahu jelasnya berapa, tapi setengahnya between 5 to 6 movies. Kalau dilihat dari genre, tentunya kita mengeluarkan satu fantasy comedy, horornya ada 4, drama ada 2, komedi ada 1. Jadi ya sekitar 6-7. Kalau target, waduh Pak, ini sesuatu yang gimana menjawabnya ya? Kayaknya setiap premier film tentunya selalu kita juga ditanyain itu kan ya, film ini targetnya berapa. Kita selalu tentunya ingin mencapai penonton yang terbanyak Pak. Ya, itu suatu harapan kami adalah mempunyai bisa dapat film yang ditonton oleh 5 juta orang, 10 juta, apapun itu semua. Tapi tapi kita nggak tahu gimana kenyataannya asli nanti bagaimana. Tapi kalau ngomongin target atau cita-cita kami adalah mendapatkan film-film yang lebih banyak lagi box office-nya. Kalau misalnya dulu kita setahun 1 atau 2 film yang box office, sekarang kita berharap 4 atau 5 film yang box office. Jumlahnya ya between 1 sampai 2-3 juta sebetulnya untuk satu film juga sebenarnya udah bagus banget sebenarnya. Jadi ya kita tetap realistis, yang penting adalah continued growth supaya performance-nya selalu meningkat gitu. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mau ngomong. Ya, saya Rizky Rajendra dari Bisnis Indonesia. Izin bertanya Pak, terkait IPO ini apakah ada rencana untuk menggait investor asing atau investor baru yang mau masuk? Terima kasih. Saya kira itu lebih banyak bisa dijawab oleh Sukor dan sekuritas UOB. Iya, kita terbuka untuk investor asing dan investor lokal untuk IPO ini. Kalau untuk target IPO di tahun ini, berapa IPO dan apakah ada IPO pada tahun ini? Oh ya, jelas banyak sekali IPO di tahun ini, tapi tentu ini perusahaan Multivision adalah salah satu IPO yang kita pikir sangat ikonik ya. Jadi sangat kita yakin akan diserap pasar dengan sangat baik. Kalau untuk target penghimpunan dana dari IPO maupun obligasi dan lain-lain pada tahun ini berapa ya? Saya nggak punya data itu. Oh, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum menetapkan UOB dan Sukor sebagai underwriter kita, saya pribadi menitipkan pesan bahwa Multivision tidak hanya mau himpun dana, tapi niat pribadi saya sebagai pemimpin dan pemilik Multivision Plus itu ingin menempatkan Multivision berkiprah di bidang ini seperti produser-produser di Amerika, Warner Bros yang masih berjaya sampai hampir 150 tahun, dan juga Disney. Kalau Multivision sudah mengibarkan bendera 50 tahun, ya tidak jauh lagi lah untuk tetap generasi penerus, dan dengan tenaga-tenaga kreatif, Multivision akan mengibarkan bendera untuk selamanya. Itu adalah target utama dari Multivision Plus. Tentunya target itu tidak mungkin terlaksana kalau tidak ada dukungan dari investor dan dari masyarakat. Disitulah peran dari UOB dan Sukor memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat dan investor agar lebih percaya terhadap kinerja Multivision Plus. Jadi yang kalau disimpulkan, di samping menghimpun dana, tujuan utama lainnya adalah berkiprah dan eksis selamanya di bidang ini. Itu adalah satu target, itu bisa dicapai. Kalau target materi belum tentu bisa tercapai, karena dengan kinerja kita, niat dan tujuan Multivision yang satu ini pasti tercapai. Kalau bicara tentang
nilai materi itu sangat fluktuatif. Mudah-mudahan dengan kinerja yang sempurna dari Multivision, semua target bisa tercapai. Izin Pak, mau tanya. Yuli dari Kontan. Kan udah 50 tahun berkiprah nih, kenapa baru memutuskan sekarang untuk IPO? Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Kenapa sekarang gitu? Saya sudah sampaikan tadi, tapi saya akan sampaikan lagi bahwa 20 tahun yang lalu Multivision ditawarkan untuk melantai di pasar bursa. Tapi saya pribadi itu waktu tidak yakin karena industri kita masih labil, belum stabil. Saat ini benar-benar sudah maju industrinya, sudah banyak tenaga kreatifnya, banyak yang mendukung kita. Penonton juga banyak menaruh kepercayaan terhadap produk kita. Karena itu saya ambil keputusan untuk melantai di bursa. Jadi tidak satu pikiran yang ini hari dipikirkan, besok dijalankan, tidak. Bahkan 20 tahun lalu orang juga taruh kepercayaan bahwa Multivision bisa untuk melantai di bursa saat itu. Tapi inilah menurut saya saat yang tepat dan tim saya menganggap juga demikian. Karena itu kita melantai di bursa, merangkul dengan masyarakat, merangkul dengan investor, dengan arahan-arahan dari Sukor dan dari UOB. Terima kasih. Ya, Pak Ram, apakah ada artis-artis besar atau artis-artis di bawah naungan Multivision yang diajak untuk berpartisipasi membeli saham IPO Multivision? Saya ikutin aturan pemerintah. Katanya saya tidak boleh menurun tangan untuk bantu mereka dapatkan saham. Betul begitu? Jadi apa yang saya dapat masukan kita semua bahwa banyak yang menawarkan saya jangan bayar pakai uang tapi bayar pakai saham. Tapi karena ada peraturan pemerintah di mana saya tidak boleh beli saham selain yang dijual oleh underwriter kita, ya saya harus tolak permintaan itu. Tapi mereka sendiri yang minta dibayar pakai saham, bahkan itu dijadikan pegangan untuk jadi modal mereka. Bukan uang kontan tapi saham. Nah saya mengatakan kita harus ikutin peraturan pemerintah, tanggal 9 boleh beli di pasar. Harganya berapa saya kira Sukor dan UOB lebih tahu. Kalau sekarang mungkin ya silakan Pak. Oke, jadi untuk book building dan pooling tentu saja ini terbuka untuk masyarakat umum. Siapa saja, artis, dokter, ataupun profesi apapun berhak untuk melakukan pembelian saham tersebut. Sehingga tentu saja penawaran ini bersifat umum, baik book building maupun pooling. Dan tentu saja nanti jika para calon investor tidak membeli ketika masa IPO ini nanti bisa membeli secondary market dengan tanggal indikasi setelah 9 Mei 2023. Seperti itu. Saya Pak izin tanya lagi terkait bioskop, kalau dilihat bioskopnya ini tuh ke tier 2 dan tier 3 ya. Itu kenapa memilih kota tier 2 dan tier 3? Terus ada rencana nggak untuk masuk ke tier 1 ya di Jabodetabek gitu? Yang pertama itu karena tier 2 dan tier 3 belum ada bioskop, itu satu. Di mana juga ada mungkin cuma ada satu tapi area kan luas. Mungkin ada yang New City, Kota Baru. Jadi di mana ada demand-nya buat bioskop. Dan itu sangat ada banyak-banyak kota kayak seperti itu di Indonesia. Jadi untuk sementara kita mau fokuskan dengan second and tier cities. Nanti setelah beberapa tahun kita bisa lihat lagi kalau bisa masuk lagi in the first tier cities. Tapi sekarang banyak kerja in the second and the third tier cities. Kita udah tahu apa yang lagi dibangun di sana, kita mesti nungguin dulu, liatin pembangunan di sana untuk kapan yang mereka siap untuk dapat bioskop. Tapi secara East Kalimantan is a good area sekarang kita lihat.
Jadi mungkin mudah-mudahan ada kesempatan untuk bangun di sana juga. Banyak kompetitor, mereka juga it's a big cake, ya, kuenya besar. Kita cuma main di mana yang kita tahu, kita bisa terima, kita bisa bangun, dan belum ada competition. Tergantung berapa layar. Ya, around roughly between let's say 5 to 8 billion. Kita ada 10 bioskop, layarnya 32. Nah itu ada di Jawa, ada di Sumatera, dan ada di Sulawesi juga. Macam-macam, belum di Kalimantan, tapi tahun ini kita rencanakan untuk masuk ke Kalimantan. Kalimantan, yes. Nah, Timur, kita lagi persiapan lokasinya. Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Amit. Multivision terkenal dengan inovasi baru. Sinetron pertama di Indonesia Multivision. Cineplex di Indonesia pertama Multivision. Kartika Chandra tahun 86 itu dibangun oleh Multivision, di mana pelaku lain belum punya kepercayaan bahwa Cineplex akan menjadi hiburan utama untuk kota-kota besar. Nah, kenapa kita pikirkan tier kedua? Pertama, kuenya terlalu besar yang belum disentuh. Amit adalah orang pertama yang buka gedung di tier kedua. Kalau di sana masih punya lahan untuk 1.000 bioskop, karena Indonesia membutuhkan minimal 6.000 layar. Yang sekarang eksis itu hanya 2.200. Jadi kalau ada kue yang tersedia tanpa lain orang mengkerubutinya, kenapa tidak kita fokuskan? Karena memang tujuan dan kinerja Multivision itu menjadi pelopor. Di sinetron Indonesia juga Multivision. Karena itu saya pribadi dijulukin oleh teman-teman wartawan sebagai raja sinetron. Mudah-mudahan di daerah-daerah kita akan menjadi raja bioskop. Itu yang rencana, dan saya pribadi tidak merasa kesulitan karena tim itu benar-benar solid, pemikirannya sama dan bergeraknya cepat. Tentunya perlu rekan-rekan doa dari rekan-rekan media, tanpa itu sangat sulit untuk perusahaan manapun yang berkembang. Ada lagi? Saya fans dengan rekan-rekan media. Jadi berapapun pertanyaan saya nggak membosankan saya. Please, anytime line telepon saya terbuka dan kita bisa ngobrol. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan direksi, underwriter dan juga rekan media. Mungkin dari rekan media mau ngambil gambar lengkap direksi dan juga underwriter. Boleh dari sisi di atas atau seperti ini aja? Kayaknya lebih baik. Oh, di sini aja ya. Dari sini aja. Baik. Silakan rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar. Sambil berdiri. Direksi dan underwriter sambil berdiri supaya bisa agak rapat. Jadi backdropnya bisa kelihatan. Ibu Raki, kami undang Ibu Raki untuk dapat bergabung. Apabila masih ada Pak Dias juga, kami undang juga Pak Dias dan juga Ibu Raki. Baik, masih dipanggilkan Pak? Iya, Pak Dias sudah ada, Ibu Raki masih dipanggilkan. Sedang antar tamu Pak? Lagi on the way? Iya. Oke, Ibu Raki udah datang? Iya, silakan. Baik.
Gambarnya kurang kalau belum ada Ibu Raki ya Pak ya. harus lengkap, betul. Baik, silakan Ibu Raki. Silakan untuk rekan-rekan media, influencers yang mau ngambil gambar. Dan juga nanti saya izin ada satu sesi dari official kamera Sukor ya Bapak Ibu. Ini buat dokumentasi pribadi kita nih di Sukor. Boleh mic-nya? Ini pesan saya dari hati saya, jangan lupa mendukung seluruh kegiatan Multivision di masa-masa yang akan datang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak sebelum Anda mendukung. Saya yakin Anda akan selalu dukung kinerja Multivision. Terima kasih, dan terima kasih. Anybody, you want to say something? Ya, kita punya rekan-rekan artis yang besarkan industri ini dan perusahaan kita. Mohon maju ke depan. Baik, ini diundang langsung oleh Pak Ram, mungkin rekan-rekan artis untuk dapat join bersama kita di depan untuk foto-foto bareng nih. Mendukung suksesnya IPO RAM yang dijadwalkan di 9 Mei 2023. Mana rekan-rekan kita? Baik, yang silakan. membesarkan perusahaan. Ayo dong Pak, foto. Baik, silakan Pak. Roy Martin udah jalan pulang? Ayo, ya you tinggi kan? Roy pulang. Supaya rapat ya, bisa isi sisi belakang. Iya, rekan panitia mungkin dibantu posisinya. Dari media gambarnya dapat kayak gini, oke. Dari sisi bawah ya. Baik. Kita butuh satu momen untuk official kamera dari Sukor untuk dokumentasi kita. Iya, yang dari Sukor udah dan oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan direksi, underwriter dan juga para tamu hadirin yang sudah hadir ke acara Public Expose kita pada malam hari ini. Sampai jumpa nanti di bulan Mei ya, tanggal 9 Mei 2023. Kita harapkan IPO-nya berjalan lancar dan tepat waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.